Umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 tahun, dibawa oleh ibunda beliau untuk mengunjungi kuburan daripada ayahanda beliau. Bayangkan selama 5 tahun bagaimana Aminah sangat mengingat akan suaminya Abdullah. Beliau tunggu-tunggu sampai anak beliau ini bisa jalan, bisa dibawa jauh, beliau akan bawa menjumpai ayahnya. Walaupun ayah yang dijumpainya adalah hanya berupa kuburan yang ada di situ. Kalaulah bukan karena rindu kepada suami, bukan karena rindu kepada sang ayah, tidak akan mungkin dibawa oleh Aminah pada umur 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, Allah rahmati, Allah sayangi selalu. Alhamdulillah kita diberikan izin oleh Allah mengumpul kembali ya, di masjid yang kita cintai ini. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf, sama-sama kita meniatkan solat isya berjamaah, menunggu solat isya berjamaah, dan sama-sama kita meniatkan menuntut ilmu insyaallah taala. Mudah-mudahan sejenak kita infakkan waktu kita ini berbuah kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sini kali ini saya akan sedikit berbicara atau panjang lebar kita bicara juga boleh, mendalam kita bicara juga boleh tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita nahtafil, dalam rangka kita merayakan mengingat kembali terhadap kelahiran Nur Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi kita Muhammad yang menjadi petunjuk bagi semesta alam dan rahmat bagi semesta alam. Apa yang ingin kita sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah kita ingin mengenang kelahiran beliau dan ingin kembali memperbaharui rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman saja itu disampaikan oleh Nabi bahwa jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Nabi ya. Nabi saja menyuruh kita untuk memperbaharui iman kita ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya. Nabi menjawab dengan apa? Biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah untuk kalian memperbaharui iman kalian. Maka cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada Allah juga itu setiap saat, setiap waktu perlu untuk kita perbaharui ya. Apalagi pada saat kita disibukkan dengan banyak masalah dunia kita. Dan cinta kepada Nabi itu adalah kewajiban bagi siapapun. Jadi kalau dia tidak diperbaharui, maka dia akan tumisan, akan dia redup ya, dengan kesibukan dan juga pikiran kita dalam urusan-urusan dunia kita masing-masing yang sangat banyak ini. Padahal Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak sempurna iman kalian, kata Nabi, sampai aku ini lebih dia cintai daripada ayahnya dan juga daripada anaknya dan juga seluruh manusia. Tidak sempurna iman kita.
Jadi kita perbaharui iman, dan iman ada salah satu untuk memperbaharui iman dan juga salah satu untuk menyempurnakan iman kita adalah kita perbaharui rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Untuk kita sempurnakan iman kita. Nah, jadi ayah kita adalah orang yang mungkin, atau orang tua kita itu adalah dua orang yang pertama sekali paling kita cintai dalam hidup. Kita belum kenal yang lain. Lalu pada saat seseorang mungkin sudah menikah, dia punya anak, dia dapatkan anaknya kadang dia cinta pada anaknya bahkan lebih daripada orang tuanya. Kemudian dia punya orang tua, dia punya anak, tapi dia punya pekerjaan penting, mengejar nama di masyarakat dan ingin berbuat sesuatu, berdedikasi tinggi untuk masyarakat. Akhirnya dia mendapatkan kolega, kawan dekat, itu lebih dia perhatikan daripada anaknya. Kan ada seperti itu. Bahkan keluarga jadi nomor 2, masalah kerja dan kawan-kawan kerja di luar jadi nomor 1. Makanya Nabi katakan, sampai aku ini lebih dia cintai daripada orang tuanya. Yang pertama dia cintai, dia kenal, kemudian anaknya, kata Nabi, dan juga seluruh manusia. Bukan Nabi melarang kita mencintai itu, anak, orang tua, dan juga orang-orang kawan-kawan dekat yang setia dengan kita dalam hidup. Bukan, tapi Nabi menginginkan asyaddu, ya, hendaklah lebih, tapi lebih ke Nabi. Ya, jangan samakan dengan yang lain, jangan. Tapi untuk Nabimu lebihkan cintamu daripada siapapun manusia di bumi ini, walaupun orang tua kita sekalipun. Maka para ulama mengatakan bagaimana kita mampu untuk mencintai beliau adalah yang pertama, langkahnya adalah pengetahuan tentang Nabi kita siapa. Pengetahuan itu dengan kita membaca dan juga mengkaji sirah beliau, mengkaji bagaimana Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal betul seluk-beluk hidup beliau, akhlak beliau, ajaran beliau, dan tingkah laku beliau, dan sunnah-sunnah beliau yang beliau ajarkan dalam hidup kita. Maka dalam pertemuan singkat ini kami hanya akan mengambil bagian awal daripada sejarah hidup Nabi untuk menjadi ibrah, pelajaran dalam diri kita, untuk sedikit memancing rasa cinta kita, kalaulah cinta itu mungkin sudah redup, ataupun cinta itu sudah tidak hidup, atau mungkin cinta itu akan bertambah mudah-mudahan bi'aunillahi ta'ala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kawan-kawan muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan katanya di tahun gajah. Ya, di tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena sebahagian para sejarawan mengatakan 50 hari sebelum Nabi kita itu lahir terjadi penyerangan terhadap Mekah oleh tentara Abrahah bin Ashram yang memakai gajah. Setelah 50 hari itulah lahirnya Nabi kita Muhammad. Dikatakan tahun gajah karena orang Arab tidak membuat sebuah penanggalan khusus ataupun nama tahun terhadap tahun Arab. Seperti kita Aceh juga tidak memiliki nama tahun, budaya kita Aceh. Beda dengan budaya Jawa mungkin ya, mereka punya penanggalan sendiri, tahun sendiri. Kita tidak punya. Jadi kalau kita ingin mengukur kejadian sesuatu saat ini, itu berapa tahun setelah tsunami. Jadi mungkin orang Aceh mengukurnya dengan kejadian tsunami. Karena itu kejadian yang luar biasa. Jadilah tahun tsunami. Jadi tahun orang Aceh ke depan mungkin boleh jadi namanya tahun tsunami. Ya. Karena tidak ada, orang Arab juga begitu saat itu. Maka diukur dengan amul fil, tahun gajah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kesepakatan para ulama, beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bulan Safar, ada juga bulan Muharram dan yang lain, tapi pendapat yang kuat ini adalah bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya, ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 1, ada tanggal 9, 10, 11 dan 12. Nah, yang pendapat jumhur para ulama mengatakan beliau dilahirkan itu adalah tanggal 12. Adapun pendapat kedua yang lebih kuat juga, yang kuat juga adalah tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Tanggal 9 ini ada bukti lain yang dibuktikan di zaman modern bahwa Nabi itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ada pembuktian baru dibuat oleh seorang astronom dari Mesir, ahli astronomi dari Mesir bernama Mahmud Basha.
pada abad ke-19. Beliau meneliti tentang sejarah hidup Nabi, tanggal lahir Nabi SAW, dengan memakai fakta astronomi, yaitu terjadinya gerhana pada masa hidup Nabi SAW. Fakta gerhana itu bisa ditelusuri zaman dulu dan juga masa yang akan datang. Maka beliau ada riwayat bahwa Rasulullah SAW itu pernah terjadi gerhana di Madinah, dan beliau dapatkan betul adanya. Itu adalah pada saat umur Nabi sudah masuk 63 tahun sebelum wafat beliau. Maka ditelusuri ke belakang, ya, langsung kan disepakati Nabi adalah 63 tahun, maka diurutkan ke belakang, maka didapatkan tanggal, karena Nabi lahir hari Senin, karena Nabi berpuasa hari Senin, oleh Mahmud Basha ini, astronom Mesir, didapatkan bahwa hari Senin itu tanggal 9, bukan tanggal 12. Kalau tanggal 12 hari Kamis menurut beliau. Sehingga pendapat kedua ini banyak diamalkan oleh sejarawan modern, dikatakan bahwa Nabi itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ala kulli hal, bagaimanapun ini kedua pendapat yang kuat. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat lahirnya Nabi kita Muhammad dari seorang ayah Abdullah, yang Abdullah ini adalah anak daripada Abdul Muttalib bin Hashim sampai seterusnya, bahwa nasab beliau sampai 13-14 nasab ke atas itu disepakati oleh para ulama. Apa artinya nasab Nabi itu? Ya. Nasab Nabi itu yang ada jelas itu menunjukkan bahwa beliau real ada. Dengan nasab yang seperti itu adalah betul-betul manusia dilahirkan dan punya real ada nasab beliau itu. Jadi nggak bisa orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mitos ataupun macam-macam seperti terjadi dengan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan mitos aja itu, karena tidak ada nasab menurutnya. Tapi Nabi Muhammad ada nasab, ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa beliau betul-betul ada. Lalu kemudian Rasul kita Muhammad SAW, kita berkisah sejenak di awal, adalah lahir dari seorang ayah bernama Abdullah, yang ibunda beliau adalah Aminah. Kedua-dua ibunda beliau adalah ibunda dan ayahanda beliau orang yang sangat terpuji, terpandang di Mekah pada saat itu. Kita bicara masalah ganteng dan cantik itu sudah pasti, tetapi yang pasti masalah akhlak, kemuliaan itu diakui oleh orang Mekah itu sendiri. Sehingga ketika Nabi mendakwahkan Islam, tidak ada satu orang pun yang mencela ayahanda beliau dan ibunda beliau. Kan biasanya ada musuh yang tidak setuju dengan kita atau tidak setuju dengan seseorang, dia tahu siapa ayahnya, dia akan bongkar itu. Kamu tahu siapa ayahmu? Ya, ayahmu ini kan biasa begitu. Ketika untuk menjelekkan sosok seseorang, kalau dia tidak dapatkan celah pada seseorang itu, dia akan dapatkan pada ayahnya. Tapi nggak ada celah pada ayah Nabi yang diungkit-ungkit oleh musuh orang Quraisy sekalipun. Begitu juga daripada ibunda beliau Aminah. Jadi betul-betul silsilah orang yang sangat mulia. Nah, setelah menikah, Abdullah berangkat ke Syam untuk berdagang bersama dengan kafilah dan kawan-kawan beliau dari Mekah. Pulang dari Syam, beliau singgah pada keluarga kerabat beliau yang ada di Yathrib. Yathrib sebelum namanya Madinah, ya, namanya dulu Yathrib. Ternyata di Yathrib beliau di sana sakit. Akhirnya ditinggalkan oleh kafilah karena beliau harus menunggu sembuh. Ketika kafilah Abdullah yang pergi bersama balik pulang ke Mekah, melaporkan bahwa kepada Abdul Muttalib bahwa Abdullah sedang sakit di Yathrib, jadi tidak bisa pulang bersama. Diutuslah oleh Abdul Muttalib, oleh sang ayah, abang daripada Abdullah yang paling tua, yang bernama Haris, yang paling tua, karena Abdul Muttalib punya 10 orang putra dan 6 orang putri. Bayangkan, itu adalah kerabat Nabi daripada ayah beliau, ya.
Haris berangkat pergi ke Yasrib demi untuk menjemput adik beliau yang sakit, jangan sampai pulang nggak sanggup pulang sendirian kalau sudah sembuh. Setianya dan bagaimana ayah sayang kepada Abdullah. Tetapi ketika Haris sampai ke Madinah atau ke Yasrib, orang Yasrib mengatakan, baru beberapa hari yang lalu kami kuburkannya, dia telah meninggal. Jadi tidak sempat dilihat jasad Abdullah, telah meninggal. Balik pulang ke Madinah, ke Mekah, dilaporkan kepada Abdul Muttalib bahwa anak beliau, adik daripada Haris, Abdullah itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, sudah wafat. Pada saat itu Aminah sudah mengandung 2 bulan. Berarti betul-betul pergi mungkin ya, kalau bahasa kita setelah bulan madu betul-betul itu berangkat pergi ke Syam. Memang baru saja, masih pengantin baru, berangkat pergi ke Syam. Bayangkan bagaimana Aminah yang mendengarkan kabar bahwa Abdullah, suami beliau yang masih baru hanya beberapa saat baru bersama, wafat. Dan bagaimana sedihnya Abdul Muttalib pada saat itu. Nah, lalu qadarullah, hamil beliau berjalan dengan lancar sampai beliau melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kelahiran Nabi sudah menjadi adat orang Mekah, kalau anak-anak di Mekah itu diasuh dan dibesarkan di luar kota Mekah. Di mana? Di Badiah. Badiah itu kampung-kampung Baduy di seputaran kota Mekah pada saat itu. Maka datang sering orang-orang Baduy dari luar untuk mencari anak-anak di Mekah untuk diasuh dan dibawa pulang bersama dengan mereka. Kebanyakan daripada pengasuh-pengasuh yang datang dari kampung, ketika mengetahui itu anak yatim, mereka nggak mau terima. Kenapa? Anak yang tidak punya ayahnya itu kurang ininya. Karena mereka akan buat hubungan baik dengan keluarga, si ayah pasti akan menanggung dengan baik. Tapi kalau dia anak yatim, kiriman pun akan macet. Jadi mereka tidak mau. Allah tunjuklah Halimah daripada Bani Sa'ad yang datang dengan suaminya ke Mekah, ketika pulang membawa Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, umur lebih kurang masih 1 tahun pada saat itu. Dibawa pulanglah ke Bani Sa'ad. Di sana banyak terjadi keajaiban pada saat dibawa pulang oleh Halimah. Di antaranya adalah kondisi sedang panceklik di situ, tetapi kambing-kambing yang dipelihara oleh Halimah Sa'diyah semuanya gemuk-gemuk dan punya susu yang banyak, kambing-kambingnya. Sedangkan kambing orang lain pada saat panceklik sulitlah untuk bisa gemuk-gemuk seperti itu, tapi Halimah gemuk-gemuk kambing beliau. Dikabarkan oleh para sejarawan dalam sirah Nabawiyah bahwa sekitar 2 tahun beliau diasuh oleh Halimah, terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan syaqqus sadr, yaitu dibelahnya dada Nabi SAW. Ini ada riwayat dalam riwayat Imam Muslim. Nah, karena khawatirnya Halimah dengan kejadian itu, dan ditanyakan kepada anak Halimah yang melihat itu, bahwa yang si Muhammad itu diambil oleh orang yang berbaju putih bersih dan dibelah dadanya. Takut, khawatir ada apa ya. Nabi pada saat itu masih ngomong sedikit-sedikit, kasih tahu kejadiannya seperti apa. Halimah takut kalau ada jin dan hantu atau apa begitu, karena tidak diketahui apa yang sebenarnya. Dibawa pulanglah ke ibunda beliau Aminah. Tapi setelah itu antara 2 pendapat, entahkah ibunda beliau suruh balik lagi atau Halimah yang minta. Akhirnya dibawa balik pulang Nabi yang masih kecil itu ke Bani Sa'ad, diasuh oleh Halimah. Akhirnya genap 4 tahun. Genap 4 tahun diasuh oleh Halimah di Bani Sa'ad. Lalu kemudian dikembalikan kepada ibunda beliau Aminah di Mekah pada saat itu. Umur Nabi kita Muhammad SAW 5 tahun, dibawa oleh ibunda beliau untuk mengunjungi kuburan daripada ayahanda beliau.
Bayangkan selama 5 tahun bagaimana Aminah sangat mengingat akan suaminya Abdullah. Beliau tunggu-tunggu sampai anak beliau ini bisa jalan, bisa dibawa jauh, beliau akan bawa menjumpai ayahnya. Walaupun ayah yang dijumpainya adalah hanya berupa kuburan yang ada di situ. Kalaulah bukan karena rindu kepada suami, bukan karena rindu kepada sang ayah, tidak akan mungkin dibawa oleh Aminah pada umur 5 tahun. Aminah rindu kepada suaminya. Rindu kepada suaminya, dan untuk dibawa Nabi dikasih tahu bahwa ini ayahmu. Walaupun ada di dalam kuburan sana. Dibawa ke Yasrib. Dengan siapa? Aminah berangkat dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pembantu daripada Abdullah yang masih ada, yang itu akhirnya hidup bersama dengan Aminah, membantu Aminah, ataupun bahasa dulu namanya budak daripada Abdullah, namanya Ummu Aiman. Berangkat mereka bertiga, Aminah, Ummu Aiman bersama dengan Muhammad yang masih kecil, umur 5 tahun lebih. Berangkatlah ke Yasrib. Setelah sekitar dikatakan sebulan berada di Yasrib, Aminah pun berangkat mau balik pulang ke Mekah, membawa Nabi Muhammad SAW yang masih kecil bersama dengan Ummu Aiman balik pulang. Tapi qadar Allah, pada saat sampai di sebuah tempat yang bernama, sebuah kampung bernama Abwa, beberapa mil sudah menjauhi daripada Madinah ataupun kota Yasrib, di situ pun ibunda beliau jatuh sakit, tidak sanggup berangkat pulang lagi. Takdir Allah, ibunda Nabi kita Muhammad pun di situ wafat. Beliau telah sampaikan, ini ayahmu. Di mana? Dalam kuburan. Tapi begitu beliau balik, Nabi pun mendapati kuburan ibunda beliau. Coba bayangkan bagaimana sedihnya hidup beliau. Pulang Nabi kita itu dengan Ummu Aiman. Dan bayangkan bagaimana perasaan Ummu Aiman yang pernah menjadi tuan beliau Abdullah dulu. Kemudian beliau hidup bersama dengan Aminah. Bahagia rasanya beliau lihat ada putra daripada Aminah yang membahagiakan hidup setelah suami tidak ada sedari awal. Tapi ternyata Aminah pun wafat. Tinggallah anak ini sebatang kara. Dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Sampai ke Mekah, diketahui oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Bayangkan bagaimana kesedihan Abdul Muttalib. Sedih beliau sejak Abdullah wafat. Sedih lagi pada saat anak Abdullah yang lahir tidak ada siapa-siapa. Sedih lagi beliau pada saat pulang dari Abwa, ternyata adalah Aminah pun telah tiada. Pulang sendirian. Yatim Nabi kita Muhammad SAW, yatim yang sangat sempurna adanya. Kalau mau dilihat kepada yatim. Lalu saudaraku, kawan-kawanku, pada saat itu Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakek beliau yang sangat menyayangi beliau, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek yang memiliki pengaruh besar di Mekah. Enggak ada, dikatakan dalam sejarah, enggak ada satu orang pun yang mampu menduduki posisi daripada Abdul Muttalib. Posisi pengaruh ya, bukan posisi kursi, tapi posisi pengaruh. Gara-gara pengaruh besar beliau itu, sehingga beliau ada kursi khusus yang beliau duduk, satu orang pun gak berani duduk. Ya, jadi apa posisi Abdul Muttalib pada saat itu? Adalah masalah tanggung jawab memberi air untuk semua orang Mekah dan tamu-tamu Mekah itu ada di tangan beliau. Begitu juga kalau seandainya terjadi panceklik, kondisi tidak ada makanan yang bisa dimakan, maka Abdul Muttalib bisa perintahkan semua orang untuk keluarkan makanan yang ada di rumah kalian, kita bagi sama rata. Semua orang akan patuh, gak ada satu orang pun yang akan melanggar. Saking begitunya Abdul Muttalib itu. Jadi masa miskin, masa nggak punya apa-apa, beliau bisa perintahkan, kasih makanan kita bagi sama rata, keluarkan, nggak ada yang boleh nyimpan makanan.
Jadi siqayah warifadah namanya, itu ada di tangan beliau. Dan beliaulah yang menggali air Zam-Zam yang sudah pada saat itu sudah tidak ketahuan lagi di mana akarnya, asalnya. Beliau yang menggali kembali sehingga Zam-Zam itu kita minum sampai hari ini. Bayangkan bahasanya yang punya Zam-Zam itu beliau. Jadi orang Mekah mau bilang apa? Pengaruhnya besar. Tetapi dengan izin Allah, begitu takdir Allah. Pada saat umur Nabi Muhammad 8 tahun, kakek beliau Abdul Muttalib ini pun akhirnya dipanggil oleh Allah wafat juga. Wafat juga. Apa hikmah di sini? Beliau betul-betul orang yang menyayangi, beliau diambil oleh Nabi sebelum beliau lahir, ketika beliau sudah besar, dan juga ketika beliau mulai mengenal dunia luar. Anak 8 tahun, anak umur SD, itu anak yang paling butuh kepada sosok laki-laki untuk mengenal dunia luar. Itu dalam ilmu parentingnya begitu. Anak umur SD itu butuh sosok ayah untuk memperkenalkan dia kepada dunia luar. Anak perempuan juga seperti itu. Anak perempuan umur masa SD itu adalah dia harus dekat dengan ayahnya, perkenalkan sosok dunia. Dia lihat sosok dunia itu dari pangkuan ayahnya. Bagaimana dunia itu? Seperti ayahnya lakukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu hikmahnya paling besar, Abdul Muttalib kakek beliau itu wafat. Hikmahnya menurut para ulama disebutkan adalah supaya tidak ada celah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah persiapkan beliau adalah untuk mengemban risalah Islam. Jangan ada, sehingga tidak ada orang yang bisa menuduh Nabi kita itu adalah mencari kekuasaan yang pernah beliau lihat pada kakek beliau. Jadi beliau ketika Abdul Muttalib kakek beliau tidak ada lagi, jadi beliau tidak belajar bagaimana melihat kepada pengaruh kakek yang besar, sehingga beliau juga tumbuh besar menjadi seorang yang ingin mendapatkan kekuasaan seperti kakek beliau. Jadi ketika kakek beliau sudah tidak ada lagi, jadi beliau tidak menikmati bagaimana pengaruh seorang yang punya kekuasaan di masyarakat, sehingga beliau ingin juga seperti itu. Nabi tidak pernah belajar seperti itu dan tidak mendapatkan pengaruh itu daripada kakek beliau. Sebabnya seseorang yang memiliki kekuasaan biasanya itu akan menurunkan kekuasaannya itu kepada anak atau orang yang sedang disayanginya. Sebelum dia lengser, sebelum dia berakhir kekuasaannya, diambil anaknya untuk berkuasa. Betul nggak? Menantunya juga untuk berkuasa, dipersiapkan. Mumpung 10 tahun, sudah 10 tahun misalkan berkuasa, ambil anak, persiapkan untuk menjadi successor dia. Berikan sedikit kekuasaan supaya nanti dia lihat, sehingga anaknya akan bilang apa? Saya belajar ini dari ayah saya. Saya belajar ini dari ayah saya. Nabi Muhammad tidak mengatakan ingin kekuasaan belajar daripada kakek beliau, tidak. Cepat dicabut kakek beliau, sehingga tidak ada celah untuk orang Arab mengatakan Muhammad haus kekuasaan, karena sejak dulu pernah melihat ataupun tumbuh berkembang bersama dengan kakek beliau yang mempunyai pengaruh luar biasa. Maka Muhammad bawa ajaran baru ini untuk berkuasa seperti kakeknya. Tidak. Cepat beliau ambil, Allah ambil kakek beliau, sehingga tidak ada celah bagi Nabi kita Muhammad dari sisi itu. Kemudian kata para ulama, hikmah Nabi kita menjadi seorang yang yatim seperti itu, hikmahnya besar. Dan yatim yang sempurna seperti Nabi ini jarang dialami oleh manusia kadang. Kok jarang Ustaz? Begini penjelasannya. Seorang anak yatim, seperti kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, kebanyakan anak yatim itu biasanya, maaf cakap, itu ada kekurangan dari sisi akhlak, tingkah laku dan sikap. Ya, akhlak, tingkah laku dan sikap. Ada saja celahnya, ada saja hal yang tidak benar, yang negatif di situ.
Tapi yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada celaan sedikit pun dari sisi akhlak beliau dan juga sikap beliau. Tapi beliau yatim sempurna. Sehingga yatim ini menjadi betul-betul judul ataupun makna besar daripada Nabi Muhammad yang kecil itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah sampaikan ya. Bukankah Allah telah mendapatimu atau menjadikanmu dalam kondisi yatim, fa'awa, kemudian engkau dilindungi. Yatim ini betul-betul nama Nabi Muhammad ketika beliau masih kecil. Lalu kemudian yatim ini juga ketika Nabi Muhammad dilihat enggak ada sama sekali celah padahal beliau yatim, tapi kok mulia, tapi kok terpandang, kok ini orangnya bagus, baik. Sehingga Abu Thalib sendiri yang pada saat itu yang mengasuh Nabi Muhammad yang kecil setelah Abdul Muthalib, beliau sendiri mengatakan bahwa beliau tidak memiliki alasan untuk tidak menyayangi lebih terhadap Muhammad daripada anak-anak beliau yang lain. Kenapa? Orang tidak pernah menyakiti hati beliau. Bahasa orang Aceh, hana cengcong membecut. Ya. Kemudian kalau beliau tidur malam hari, maka beliau akan tidur dengan Muhammad, bukan dengan anak beliau, justru dengan Muhammad. Tawadat ngadeganya. Karena apa? Sikap, akhlak, tingkah laku dan ucapannya yang sangat dewasa menurut Abu Thalib pada saat itu. Lalu ketika ini orang pahamlah kita bahwa ini betul-betul dipersiapkan oleh Allah. Sosok anak yatim ini nggak biasa, akhlaknya seperti itu. Betul-betul yatimnya beliau dipersiapkan oleh Allah untuk mengemban amanah besar, amanah risalah nantinya. Kemudian yatimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama termasuk Syekh Ramadan Al-Bauti, beliau sampaikan adalah bahwa ketika beliau lahir mengenal dunia, beliau tidak pernah memanggil nama ayah. Tapi yang beliau selalu panggil adalah Allah, Tuhanku. Jadi beliau hidup sedari awal betul-betul bertopang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sosok ayah. Sehingga dalam hal ini ada teori dalam ilmu psikoanalisis ya, disampaikan bahwa orang itu dekat dengan Tuhan gara-gara dia gara-gara dia punya seorang ayah tapi kehilangan ayah. Kita katakan nggak berlaku bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan beliau membuat Islam ini gara-gara punya seorang ayah langsung kemudian hilang sosok ayah dalam hidup, tetapi beliau murni ketika beliau lahir sama sekali tidak mengenal sosok ayah itu. Maka Nabi Muhammad murni wahyu ini, agama ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya ibunda beliau juga pada saat beliau sangat butuh, umur 6 tahun, butuh kepada ibunda beliau yang menyayangi beliau, yang sudah paham kasih sayang seorang ibu, sudah paham makna memanggil mama, memanggil mami, memanggil ibu, memanggil bunda. Itu sudah bermakna. Kalau umur mungkin masih kecil 2 tahun, belum begitu paham dia, belum kenal orang. Tapi umur 5 tahun, 6 tahun, saatnya seorang anak saya sangat butuh kepada ibunya. Tapi pada saat itu Allah ambil ibunda beliau. Demi apa? Demi betul-betul beliau ini dipersiapkan oleh Allah, tidak pernah bergantung hidup beliau sama sekali kepada manusia. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kata para ulama, tidak ada sama sekali yang mengajarkan beliau apapun sejak dari kecil. Kenapa? Ayah ibu beliau sudah tidak ada, kakek beliau yang paling berpengaruh juga tidak ada. Jadi belum ada yang sempat mentalkinkan beliau apapun. Jadi betul-betul murni. Dan beliau juga tinggal di Baduy, di daerah perkampungan yang nggak ada orang asing. Kalau ada yang bilang bahwa Muhammad sejak dari kecil ada orang asing yang mengajarkannya di kota Makkah, beliau tinggal di daerah Baduy 4 tahun lebih sejak kecil beliau. Kemudian juga ibunda dan ayah beliau tidak ada. Siapa yang mengajarkan beliau? Kakek beliau umur 8 tahun juga sudah meninggal pada saat beliau bahasanya sedang ingin belajar, bisa belajar banyak, kelas 3 SD. Kan masanya belajar banyak itu. Kisah cerita itu nggak akan dia lupakan, kelas 3 SD itu.
masa dia bisa baca tulis belajar banyak. Saat itu dicabut ayah kakek beliau yang dianggap terpandang kalau dikatakan sangat paham tentang Arab. Kakek beliau yang paling paham itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau belajar dari mana? Betul-betul Allah persiapkan untuk menerima wahyu risalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan seorang yatim yang dipersiapkan betul untuk menjadi khatimul anbiya wal mursalin. Banyaklah berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kelak kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.